地下の小さなバーで琥珀色のグラス氷が溶けるたび夜が少し丸くなるあなたの好きだった古い席に座り頼んだお酒だけがあの日と同じだった思い出はいつも甘い顔をして胸の奥にそっと火をつけてくる琥珀の夜指先に揺れPagi semuanya, mungkin bisa react dulu kali ya buat ngetes semangatnya nih. Yang udah datang boleh react, boleh komen-komen juga. Hmm. Halo Kak Givi, Halo juga Kak Valeri, ini semangat banget nih pagi-pagi udah interview ya. orang jam segini masih tidur, kita udah interview. Bener banget. Hmm, Oke, oke. karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, mungkin kita bisa mulai aja kali ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Givi. Dan aku Valeri. Kita akan menjadi interviewer pada sesi hari ini. Nah, gak jauh-jauh nih teman-teman dari kata SDGs, yang kita pengen bahas pada kesempatan kali ini adalah SDGs 4, yaitu Quality Education, yang dimana fokus dari goals ini tentang meningkatkan kesadaran terhadap krisis pendidikan, terutama di Indonesia nih teman-teman. Kalau tentang bahas tentang SDGs, kira-kira emang udah tercapai belum sih? Karena kan SDGs itu harusnya tercapainya di tahun 2030 ya. Tapi sebenarnya, apakah memang ada generasi muda yang mencapai SDGs ini? Nah, hari ini kami kedatangan seorang tamu spesial yang menempuh pendidikan lanjut di Universitas Lambung Mangkurat yang telah meraih banyak sekali prestasi yang memukau. Dan kita bisa bilang dia adalah salah satu contoh tokoh generasi muda yang mengangkat dan menghidupkan SDGs 4. Beliau ini adalah seseorang yang aktif untuk menyebarkan kebaikan terutama dalam perihal #anti-bullying. Dirinya telah meraih beberapa prestasi yang memukau seperti Duta Genre Banjarbaru 2024, Google Student Ambassador 2025, Silver Medal Awardee di International Essay Competition di Sentosa Foundation, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, boleh dong kita sapa hari ini. Halo Kak Osmar Zaidan. Halo Kak Halo, Asma. Gimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Hmm, udah siap nih pagi-pagi langsung bangun tidur ikut sesi hari ini. Siap, siap, siap aja. Oke deh. Enaknya ini dipanggil Kak siapa nih? Kak Osmar, Kak Zaidan. Bebas aja saya enaknya teman-teman. Oke, kita panggil Kak Zaidan ya mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, boleh Kak Givi? Nah, sebelum kita mulai kali ya, mungkin Kak Osmar bisa ceritain perkenalan diri kakak dan juga kesibukannya sekarang lagi ngapain nih? Oke, mungkin aku izin perkenalannya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Osmar Zaidan. Boleh dipanggil Osmar, boleh dipanggil Zaidan. Aku sekarang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan.
di Banjarmasin ya, kalau teman-teman tahu. Nah, aku sekarang semester 6 menuju semester 7 ya. Ya, jadi udah mau lulus di jurusan psikologi. Ya, jurusan psikologi, Fakultas Kedokteran. Nah, kalau kesibukan sekarang, sebenarnya ada beberapa kesibukan sih. Yang pertama itu, of course ya, aku sebagai CEO dari Kita Korban Bullying ya. Jadi kita ada sosialisasi, terus kemudian kadang kita juga bikin konten, dan juga karena ini kan lagi masa-masa MPLS juga kan, biasanya juga ada request-request dari sekolah-sekolah buat edukasi ke sekolah-sekolah gitu. Kemudian di luar dari itu, aku sekarang juga sebagai mahasiswa berprestasi ULM ya, mahasiswa berprestasi dan insya Allah bulan depan kita mewakili ke nasional. Jadi udah finalis ya di Lomba Presnas. Nah gitu. Kemudian di luar dari itu aku juga aktif sebagai kepala bidang di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin kalau teman-teman tahu OSIS, nah itu kurang lebih seperti OSISnya lah, aku sebagai kepala divisi atau kepala bidangnya gitu. Jadi kepala bidang pengembangan. Kemudian di luar dari itu, ya itu sih untuk yang paling aktif ya. Jadi eh, KKB, kemudian juga Mapres sama BEM gitu. Itu sih perkenalan dari aku. Wah, keren banget ya Kak Osmar ini. Nah, Kakak sempat bahas nih soal Kita Korban Bullying. Nah, kita mau tanya nih Kak, sebelum Kakak mendirikan Kita Korban Bullying ini, seperti apa sih sosok Kak Osmar waktu sekolah atau waktu awal-awal kuliah gitu? Apakah jati dirinya sebaliknya kayak sekarang atau udah direncanakan dari dulu nih? eh gimana gimana? Jadi Eh, sebelum Kakak ah, mendirikan Kita Korban Bullying, oke 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 oke. Kakak tuh kayak gimana sih orangnya aslinya gitu? Kita penasaran Oh, nih. ah, oke, jadi gini ya, kenapa kenapa aku sama teman-teman juga bangun kita korban bullying itu juga berasal dari keresahanku dulu ketika sekolah gitu kan. Jadi dulu ketika sekolah ya, yes for you know ya, aku juga pernah dibully lah dulu ya waktu SMP. Nah gitu kan. Jadi I feel that apa ya? Jadi korban bullying itu susah teman-teman. Jadi kayak kita buat bangun, kita sekolah aja pun takut gitu kan. Nah jadi aku merasa bahwa there's something need to be changed gitu loh. Jadi dulu aku nggak langsung bikin KKB gitu. Aku apa ya, educate dulu kan, atau kayak teman-teman ada yang jadi korban bullying gitu kan. Nah, jadi aku bantu mereka gitu, kayak apa sih yang mereka rasakan gitu loh, apa yang apa kayak yang menjadi keresahan mereka gitu loh. Dan ya ternyata mereka banyak cerita, banyak ngobrol gitu kan. Ada yang sempat mau pindah sekolah gitu kan. Aku ajak ngobrol, terus dia jadi lebih baik gitu kan. Nah, di situ aku sadar gitu loh bahwa sebenarnya untuk mengatasi bullying itu kita nggak perlu muluk-muluk gitu loh. Kita cukup satu gitu loh. Terutama untuk korban bullying ya, kita cukup mendengarkan aja gitu. Kita cukup mendengarkan korban bullying, apa yang menjadi masalah mereka, itu yang kita dengarkan gitu. Nah, walaupun memang waktu itu aku belum kepikiran gitu loh. Bisa sampai jadi movement yang gede gitu. Nah, kemudian waktu SMA, aku pikir bahwa kita kayaknya perlu apa ya, ada educate people gitu. Kita perlu educate orang tentang bullying gitu. Nah, makanya waktu itu kan platform kita korban bullying dibentuk. Walaupun waktu itu masih online ya. Masih online, kita educate online gitu kan. Nah, kemudian waktu kuliah itu kan aku kayak mulai realize tuh kayak ini masalah bullying itu ternyata bener-bener gak selesai-selesai gitu. Ada one viral case by one viral case lagi, ada kasus viral di sini, kasus viral di situ, dan kurasa kayak kita nggak bisa kalau misalkan cuman increasing awareness doang gitu. Kita perlu educate dan turut terjun langsung ke lapangan. Makanya di situ waktu aku maba ya, waktu semester 1 itu aku sama teman-teman kita gas aja gitu educate ke sekolah-sekolah. Akhirnya di situ kita mulailah buat educate ke sekolah-sekolah dan ya banyak lah ibaratnya yang terjadi setelah itu gitu teman-teman. Wah, ternyata balik lagi ke pengalaman pribadi dan Kausmar ini juga melakukan interview dengan banyak orang nih teman-teman. Kita bisa belajar banyak nih. Tapi kakak udah ngerencanain ini dari kapan nih kak? Dari kita korban bullying ini. Sebenarnya ini dulu small project aja dulu waktu SMA tahun 2021 ya. Cuman kemudian kita putusin buat
diseriusin gitu di tahun 2023 waktu aku masuk ke kuliah waktu maba. Jadi ya sekitar realnya 5 tahun lah. Cuman ya kita juga maksudnya nggak yang kayak build up ya kayak ayo kita gas terus gitu. Kadang juga ada kayak ya kadang ada vakumnya juga terus kan kadang juga ya santai-santai gitu. Cuman ya itu tapi kita tetap sama tujuannya itu untuk berdampakkan untuk mengeradikasi bullying di Indonesia lah. Oke Kak, kalau berarti memang based on research sama pengalaman sendiri ya. Tapi sebenarnya kan masih ada banyak masyarakat yang mengira kayak, oh kamu karena kena bully mungkin hanya bercanda atau mungkin kalau dari sisi orang tua namanya juga anak-anak. Gimana sih pandangan kakak kalau semisal ada sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan yang berbeda atau miskonsepsi tentang bullying ini? Nah, itu makanya teman-teman penting banget adanya edukasi anti bullying ya. Yang pertama awareness itu sangat penting sekali untuk digaungkan melalui apa? Salah satunya melalui platform media sosial ya. Platform media sosial kita makanya juga pernah ngadain campaign ya. Kita pernah ngadain campaign nasional gitu kan. Kita educate lah baik itu dari teman-teman remaja begitu juga orang tua juga pernah kita educate gitu. Kita juga pernah bikin webinar Zoom untuk orang tua gitu kan buat apa namanya? Untuk mengedukasi mereka juga lah. Dan ya di situ sangat penting sekali gitu loh. Apa peran dari edukasi itu sendiri. Jadi bukan hanya kita itu cuma apa ya kayak fokus kepada korban bullyingnya aja mengatasi kasus bullyingnya tapi di luar daripada itu orang-orang yang menjadi bystander kemudian juga yang menjadi apa orang-orang yang di sekitar korban bullying misalkan juga guru-guru yang ada di sekolah kemudian juga orang tua yang ada di rumah menurutku itu semuanya juga apa ya harus memiliki pemahaman yang sama gitu loh bahwa bullying ini tuh apa sih gitu loh dan kenapa sih ini tuh nggak bisa di apa ya take on easy gitu maksudnya nggak bisa dianggap enteng gitu loh ini adalah suatu hal yang serius gitu makanya itu tadi kita ada edukasi baik itu melalui media sosial maupun juga webinar dan lain-lain lah gitu. Oke, setelah kita dengar-dengar ternyata Kak Osmar ini udah ngelakuin banyak research ya Kak, udah ngelakuin banyak hal juga seperti webinar untuk orang tua dan lain-lain yang udah Kakak lakuin untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia ini. Tapi kita flashback dulu kali ya Kak ke hari pertama Kakak. Langkah-langkah yang Kakak lakuin untuk bangun kita korban bullying nih apa aja sih? Oke, langkah-langkah yang kita lakuin itu sebenarnya quite simple ya. Yang pertama itu adalah kita harus punya orang yang punya vision yang sama dulu, ya. Jadi kita, of course ya, kita tanya orang-orang yang entah mungkin pernah menjadi korban bullying atau yang memang apa namanya punya keresahan yang sama gitu loh terkait dengan bullying gitu loh. Nah kebetulan teman-teman di sekitarku para di jurusan psikologi juga kan dan punya passion dan concern yang sama gitu terkait dengan bullying waktu itu ya. Jadi kita pikir nah, memang ini masalah harus diselesaikan gitu loh. Nah, disitulah kita bentuk small team, kita bentuk tim kecil. Nah, di situ baru kita educate ke orang-orang gitu loh. Saat mana? Biasanya kita datang langsung ke sekolah, minta gitu loh. Buat izin sosialisasi gini 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 gitu kan boleh di Zoom sama mereka ya udah kita sosialisasi di sana gitu kan. Ya kemudian eh, start small dulu, kemudian setelah start small, mulai di recognize, mulai di apa namanya, mulai dilihatlah oleh orang-orang. Nah dari situ kemudian baru kita mulai expand gitu kan. Kita mulai rekrut lagi orang-orang gitu kan yang tertarik. Terus kita mulai bikin apa ya kayak job desk, pembagian, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini gitu kan. Nah terus baru di situ kita mulai, nah inilah jalankan lah flow dari apa namanya dari komunitasnya dimulai dari kita sosialisasi ke sekolah. Kemudian setelah sosialisasi ke sekolah kita beri kontak lagi sekolahnya. Setelah kita kontak sekolahnya, kita ngobrol sama orang-orangnya, terus kemudian baru kita ambil lah misalkan dari teman-teman OSIS atau PIKR gitu kan, atau dari MTK gitu yang mau join buat jadi fasilitator gitu, atau mau jadi satgas gitu kan. Nah itu kita bantu fasilitasi, kita train gimana caranya mereka buat mengedukasi orang-orang lain juga gitu. Nah setelah kita train, baru mereka
mengedukasi ke teman-teman di sekolahnya sendiri. Nah, dan itu repeat ya di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah. Nah, kemudian baru di luar dari itu kita juga ada yang bantu buat campaign gitu kan ya. Apa namanya, yang bikin campaign online itu juga ada gitu. Nah, jadi itu apa ya, ya step by step lah. Juga semuanya langsung jadi, tapi perlahan kita bisa sampai ke titik ini gitu. Gitu sih. Wah, keren banget sih, Kak. Mulai dari hal kecil bisa jadi hal besar. Lewat Smart ini kita jadi belajar nih teman-teman bahwa we can start from something small. Tapi dari something small ini, menurut Kakak, apa tantangan terbesar yang pernah Kakak alami di dalam membangun kita korban bullying ini? Karena seperti yang kita tahu, bullying nih isu sensitif ya, Kak. Apa tantangan terbesar yang pernah Kakak alami? Hmm, Oke. Tantangan terbesar itu sebenarnya kalau di tim ya. Kalau di tim itu tantangan terbesarnya adalah gimana caranya membuat mereka itu motivated untuk buat gerak gitu loh. Karena gini teman-teman, meskipun kita punya vision yang sama, meskipun kita juga punya apa ya kayak tujuan yang sama, sometimes orang-orang tuh ada yang antara dua guys, antara dia ada maunya aja, atau antara dia itu yang nggak aktif gitu. Yang ada maunya dia ini gimana teman-teman? Misalkan nih, giliran kita ada misi kemana gitu. Oh dia mau cari panggung gitu kan. Ya udah kita kasih panggung gitu kan. Nah, terus giliran kalau udah teman-teman yang lain kesusahan, oh dia kabur gitu kan. Jadi sometimes KKB kita keluar bullying ini juga apa ya? Ada yang menganggap orang ini bukan pure murni gerakan aja. Ada orang yang mengambil uh, sebuah keuntungan pribadi, bukan keuntungan pribadi dalam bentuk uang ya, tapi kayak entah fame, entah panggung dan lain-lain lah ibaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah orang yang matil, yang nggak aktif gitu kan. Yang nggak aktif kita kita suruh-suruh nih, ih hilang gitu kemana gitu kan. Nah itu kadang yang kayak, aduh gitu kan. Padahal mereka bilang udah komit, mereka bilangnya udah kayak, oh mau ini nih gitu kan. Nah jadi sometimes itu yang jadi problem gitu. Ya pertanyaannya gimana caranya untuk menyelesaikan itu? Sebenarnya quite simple teman-teman. Itu adalah yang pertama itu communicate dulu, communicate gimana sih kamu maunya apa, mau bantu di mana, di bagian apa. Kalau misalkan masih mau lanjut silahkan, kalau enggak ya wes gitu kan ibaratnya. Nah, habis itu ya udah kalau misalkan ibaratnya memang nggak efektif, ya kita ini teman-teman apa ya kita coba reach out teman-teman yang lain yang memang mau ikut membantu gitu loh. Nah itu. Kalau misalkan challenge yang lain ya, di luar dari itu, misalkan kita menghadapi teman-teman yang kita edukasi, nah sometimes teman-teman ada juga kan kita apa namanya kita ada ngadain FGD biasanya kita sharing session gitu kan. Nah sharing session itu biasanya menjadi apa ya for some people ya untuk beberapa orang-orang tuh kayak tempat mereka untuk bercerita gitu. Nah sometimes ada yang kayak dari teman-teman kita fasilitator kayak memfasilitasi mereka kayak apa ya ada yang jadi korban terus itu kayak cerita banyak gitu ke aku gini dibully gini akhirnya dia nangis terus dia histeris. Nah itu kadang yang kayak waduh gitu kan. Eh kita punya challenge tersendiri lah untuk menghadapi teman-teman yang seperti itu nggak jarang teman-teman kita ke setiap sekolah tuh biasanya ada gitu ada yang mild maksudnya yang kayak cuma sedih aja tapi ada juga yang kayak sangat histeris gitu kan. Nah itu yang biasanya jadi tantangan buat kita gitu. Eh, itu aja sih teman-teman kalau dari aku. Oke, Kak. Tapi lantas dari semua tantangan tersebut, apa sih yang membuat kita korban bullying ini bisa akhirnya tuh langsung membludak gitu, langsung tiba-tiba, em, wah banyak banget sih yang pengen ikut, banyak juga yang mau ikut bergabung, ikut belajar, dan pengen banget mendidik agar juga bisa menjadi teman curhat temannya, biar dia juga bisa ngerasain kalau ternyata kamu tuh nggak sendiri juga gitu, Kak. Sebenarnya quite simple ya. Alasannya itu sebenarnya satu, yaitu kita semua tuh punya keresahan yang sama, tapi nggak ada wadahnya, gitu lah. Terkadang kan kita 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 punya kayak apa namanya? Mungkin ya di sekolah ada OSIS, ada Pick Air, gitu kan. Cuman terkadang yang kayak mereka itu bukannya merendahkan atau apa, cuman
ada yang fokusnya ke yang lain, atau ada yang kayak kurang aktif, atau ada yang nggak ada sama sekali wadahnya gitu kan. Nah, disitulah kemudian apa ya, teman-teman yang di sekolah itu tuh kayak punya sebuah keresahan tapi nggak punya wadahnya gitu. Oh, oke, aku ingin membantu teman-teman yang lain nih, lewat mana ya gitu kan. Nah, disitulah kemudian kita ke ruling tuh fill the gap-nya gitu loh. Jadi kita apa namanya, memang adalah sebuah wadah yang kita memprovide itu, kita membantu teman-teman yang ingin membantu orang lain juga gitu kan. Jadi kita selain membantu orang-orang yang perlu bantuan, kita juga membantu teman-teman yang ingin membantu orang yang lain gitu loh. Karena nggak sedikit juga gitu loh teman-teman dari remaja, teman-teman anak-anak sekolah itu yang juga apa ya, kayak punya keresahan yang sama gitu. Tapi ya balik lagi, mereka biasanya nggak tahu harus ngapain gitu loh. Mau edukasi lewat media sosial sendiri kan kadang kayak gitulah, nggak terlalu ramai dan segala macamnya gitu. Jadi ya itulah yang bisa kita provide gitu supaya kita bisa membantu lah, memberikan impact bagi teman-teman korban bullying dan juga remaja di Indonesia. Oke, Kak, menurut aku cukup inspired banget sih. Tapi menurut Kakak ya, apa pencapaian yang paling besar dari project kita korban bullying ini yang membuat Kakak bangga banget nih sama project Kakak gitu? Menurutku salah satu yang paling bisa kita banggakan itu adalah ketika kita di deklarasi Hari Anti Bullying Internasional ya, waktu itu 2024 ya, 2024 sekitar bulan Juni, waktu itu kita bisa gather, kita bisa kumpulin orang-orang buat apa ya, campaign anti bullying. Kita gather around 8.000 volunteer di seluruh Indonesia gitu kan. Dan kemudian puncaknya itu di deklarasi Hari Anti Bullying itu waktu itu di UI ya. Jadi kita apa ya, kumpulin banyak teman-teman dari segala penjuru ya. Jadi organisasi-organisasi kepemudaan, komunitas gitu. Baik itu FAD, Genre, GAK, dan lain-lain waktu itu juga ngumpul di situ. Dan kita apa ya, kayak di situ membuat komitmen gitu bahwa kita sebagai remaja itu harus memerangi dan mengatasi bullying gitu. Dan di situ waktu itu pecah banget gitu kan. Apa ya, bener-bener kayak apa ya, apa yang kita sudah usahakan tuh ternyata bisa sampai sebesar ini gitu. Dan ya itu sih waktu itu ya deklarasi hari anti bullying, and ya it was a good experience lah for us gitu, dan for the people yang ada di sekitar kita juga gitu. Wah, aku dengernya juga ikutan bangga nih, Kak. Karena bisa sampai ke universitas-universitas lain juga. Betul. Ah, keren sih. Tapi menurut Kakak nih, Kak, kan banyak nih program yang udah dilakuin sama kita korban bullying ya. Cara Kakak ngukur bahwa program itu benar-benar memberikan dampak atau sesuai dengan yang Kakak inginkan tuh gimana sih, Kak? Oke, biasanya sekolah yang sudah kita datengin itu nggak cuman kita anggurin aja gitu. Kita bakal follow up lagi sekolahnya gitu kan. Jadi kayak misalkan nih, kita biasanya reach out satu sekolah, misalkan SMA N1 gimana gitu kan. Kita edukasi ke sana gitu. Terus kemudian setelah kita edukasi, terus kemudian kita rekontak lagi nih. Gimana sih kira-kira teman-teman yang ada di sekitar situ, apakah biasa aja, apakah atau gimana gitu kan. Oh, misalkan ada perubahan Kak. Nah, biasanya ada yang bilang kayak bahwa teman-teman di sekitarnya mulai paham bahwa bullying itu adalah hal yang salah gitu kan. Nah, tapi kemudian ada juga yang kayak, waduh Kak, kayaknya mereka nggak peduli deh sama yang kemarin gitu. Nah, di situ kemudian baru kita bisa follow up gitu kan. Misalkan, yaitu kita uh, pick lagi, kita ambil beberapa teman-teman yang ada di sekolah itu, terus kemudian kita bantu mereka buat educate teman-temannya lagi lewat apa namanya, lewat sekolah di kelas-kelas gitu kan. Nah, dan ya di situ kita bisa ini apa namanya, kita bisa pantau lagi gitu lah. Kira-kira impact yang sudah kita berikan ini seberapa besar sih ya lewat teman-teman yang ada di sekolah itu. Jadi kita nggak cuma one time aja, kita follow up lagi gitu teman-teman yang sudah kita datangin dan kita kunjungin. Begitu. Hmm, interesting juga ya. Jadi emang dipastikan kalau
berhasil atau enggak ya. Karena kan pasti kita harus tahu Betul. sukses rate-nya apakah benar berkontributif kah, efektif kah. Nah, tapi kalau kita bisa lihat nih, portfolio kakak ini lumayan banyak ya kalau bisa dilihat. Penghargaan-penghargaan dari segala upaya dan proyek-proyek ini bisa mewujudkan penghargaan seperti Diana Awards, Opportunities Impact Challenge, Pemuda Pelopor Kemenpora RI, dan masih banyak lagi. Menurut kakak, apa sih yang mereka lirik dari proyek kakak ini sehingga bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Apakah langsung dapat undangan kah, atau tiba-tiba ada orang yang datang ke kakak langsung untuk bertemu? Gimana ceritanya, Kak? Hmm. Oke. Nah, gini loh, ada yang dari beberapa penghargaan itu ada yang kita ditawarin, dikasih langsung, ada juga yang eh, kita meng-apply dulu gitu ya. Jadi contohnya kalau kayak kita apply itu yang Diana Awards, kemudian Opportunity Desk itu, kemudian Terti Muda Terti itu kita apa namanya kita apply dulu gitu kan. Nah, apply apa yang dilihat dari situ, yang dilihat itu biasanya vision dari kita itu apa, tujuan kita apa, program kita apa, terus keberdampakannya seberapa besar, dan biasanya ada show proof-nya juga lah, sama ada wawancara juga biasanya kayak emang bener apa enggak sih kayak kamu tuh berdampak gitu loh kayak eh, diceritain lah gitu kan. Nah, itu yang apa kayak itu yang lewat apa kita apply gitu kan. Kita dapat kemudian dari situ. Nah, kalau misalkan yang lain ada juga yang kita dikasih gitu. Itu yang Rising Changemakers Award dari PKB. Nah, itu kita di chat gitu kan. Terus dia bilang bahwa kita adalah apa ya salah satu project yang berdampak bagi masyarakat gitu kan. Ya udah akhirnya di situ kita uh, achieve lah kita dapat awardnya gitu. Nah, dan sebenarnya apa yang dilihat ya teman-teman dari award-award ini yaitu adalah simpelnya satu teman-teman, keberdampakannya, yaitu seberapa besar, seberapa masif, seberapa apa yang teman-teman lakukan itu tuh benar-benar bisa apa ya berdampak secara real lah ke masyarakat gitu loh, nggak cuman yang kayak sebuah ideation aja atau kayak cuman ya ide-ide yang nggak dijalankan gitu loh. Ini benar-benar ide yang real yang berjalan dan memang memberi impact bagi masyarakat gitu. Oke, oke, I see. Hmm, dari segala hal yang telah kakak lakukan, gimana sih cara membagikan waktu? Karena kan aku dengar kakak juga ikut BEM, terus dulu juga sempat ikut banyak hal. Itu gimana bisa mendistribusikan waktu agar akademik, organisasi, dan juga proyek itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kelelahan ataupun isu-isu yang bisa terjadi seperti konflik internal antara teman-teman kakak nih dalam menjalankan proyek-proyek. Oke, sebenarnya yang pertama itu sangat simpel sekali teman-teman. Always believe that you're never alone gitu loh. Nah, sometimes gini teman-teman, many leaders atau many change makers itu dia menjadi Superman. Ya, dia jadi Superman. Superman tuh gimana teman-teman? Jadi Superman tuh misalkan karena saya penggagasnya nih, saya adalah eh, yang paling jago nih. Jadi semua ini harus di bawah supervisi saya. Jadi kamu harus ikutin semua yang saya bilang. Akhirnya apa teman-teman? Oke, in a way, projectnya itu memang bagus kayak. Tapi dia itu will waste apa ya so many times sehingga dia itu capek, teman-teman. Ya, capek. Akhirnya ketika capek apa? Ya, akhirnya dia nggak punya waktu untuk yang lain. It is a good thing, teman-teman. Sebenarnya bagus aja yang kayak gitu. But in my opinion ya, menurutku eh, ketika kita itu menjadi leaders, kita itu harus memiliki sebuah sistem ya, memiliki sebuah sistem dan we have to believe that gitu. Jadi misalkan kita udah kasih amanah nih, kita udah kasih kepercayaan kepada teman-teman kita, ya udah gitu loh, biar mereka yang kerjain. Misalkan mereka yang struggle, misalkan mereka yang kayak kesusahan dan kayak nggak sesuai dengan hasil kita, ya udah teman-teman, itu adalah proses belajar mereka gitu. Kita nggak boleh mengintervensi proses belajarnya mereka karena di situ kan ada proses discovery, ada proses critical thinking di mana yang kalau kita break itu kita kayak tek sini loh sesuai gua aja gitu. Nah di situ kemudian mereka itu akan menjadi dependent, teman-teman. Akan menjadi ketergantungan, akan kayak aduh ini gimana lagi bang, ini gimana lagi bang. Nah itu akhirnya
akhirnya itu menjadi self-centered, jadi kayak one person centered akhirnya ketika project seperti itu. Nah, disitulah makanya aku always believe teman-temanku gitu kan, terutama kayak kita korban bullying gitu kan, dan juga project-projectku yang lain sama ya teman-teman, kayak misalkan kayak aku lomba, aku always punya tim buat ikut lomba. Even kayak Mapres, masuk berprestasi, aku juga punya teman-teman yang jadikan tim gitu. Ada tim yang ngurus ini, ada yang tim ngurus itu gitu kan. Or even juga kayak aku di BEM. Di BEM kan aku kepala bidang. Of course aku harus mengawasi banyak teman-teman di bawahku gitu kan. Cuman kan kemudian kita punya delegate gitu kan. Kamu tolong A, B, C, D, F, G gitu kan. Kalau ada punya kesulitan, bilang ke aku gitu. Jadi nggak yang kita, kamu harus A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, itu namanya micromanaging, teman-teman. Micromanaging itu artinya kita ikut andil dalam semua prosesnya. Ya. Nah, kita kalau leader baiknya itu memang macromanaging. Macromanaging itu ya kita pantau prosesnya, apa yang kurang di situ kita bantu gitu. Biar mereka tidak apa ya, tidak dependent gitu. Nah, jadi itu teknik yang kugunakan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman lihat bahwa kayak aku kesibukannya banyak sekali, actually nggak sesibuk itu juga gitu lah. I always have time untuk brainstorming teman-teman ini, ya udah selesai. Sisanya mereka brainstorming ini, ya udah sisanya mereka. Nah mungkin kemudian dari situ kan muncul ide-ide mereka, muncul karya-karya dari mereka. Nah mungkin terlihatnya itu seperti karya aku sendiri aja, tapi sebenarnya itu adalah hasil kerja dari teman-temanku semua gitu. Jadi kita punya tim lah. Makanya I never work alone gitu. Aku selalu punya tim yang bisa membantu-bantu aku gitu. Wah, dari pernyataan Kakak aku jadi lebih belajar soal kepemimpinan nih, Kak. Bahwa nggak semuanya harus kita yang kerjain dan nggak semuanya harus dependen sama kita. Tapi Kak, selama membangun Kita Korban Bullying ini, apakah pernah ada kesalahan terbesar yang mungkin Kakak pernah lakukan? Dan kalau Kakak bisa balik lagi ke masa lalu, apa yang mau Kakak lakuin beda nih? Kesalahan terbesar ya. Kesalahan terbesar itu, ya itu tadi aku dulu terlalu micromanaging teman-teman. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang itu karena aku belajar dari kesalahannya. Micromanaging itu pada akhirnya gimana teman-teman? Akhirnya jadi waktu di awal-awal itu many things itu benar-benar aku yang handle semua gitu. Jadi kamu gini 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 gini, 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 kan. Banyak lah gitu. Tapi akhirnya apa? Teman-teman yang jadi timku itu tuh tidak punya independensi. Dalam artian kayak kalau nggak aku suruh mereka nggak bakal gerak teman-teman. Waduh, aku bilang aku ini kan kayak punya kegiatan lain, ada kuliah masih belum selesai gitu kan. Terus kemudian juga ada lomba, ada dan lain-lain lah. Ketika aku tuh nggak meminta mereka, mereka tuh tidak punya sebuah inisiatif gitu loh. Nah di situ kemudian ya pada akhirnya apa? Adalah ada kayak proyek-proyek yang terbengkalai, ada kayak ya proker-proker yang, waduh gitu lah. Aku tuh kayak gatel gitu loh teman-teman. Kayak misalkan mereka progres sih. Yaudah guys, gini aja, gini, gini, akhirnya mereka gitu kan kayak kamu nggak sih kayak orang kayak direcokin gitu, kayak lagi setengah-tengah ini direcokin gitu kan, mungkin ya di situ perasaan mereka gitu kan. Nah dulu aku kayak gitu orangnya. Nah baru kemudian ya aku sadar gitu kayak ngapain sih aku gangguin mereka gitu kan, mereka juga baru belajar gitu loh, mereka juga kayak ya udah sih kayak apa namanya, ya namanya it's learning process gitu. Ya udah kalau mereka nggak sesuai dengan ekspektasi kita, that's their progress gitu, that's their journey gitu kan. Itu apa namanya, itu pelajaran mereka, itu progress mereka gitu. Jadi ya udah, jadi meskipun ya hari ini kayak KKB mungkin terlihatnya kayak lambat atau gimana, ya menurutku it's okay gitu loh, karena ya it's their learning process gitu loh, nggak masalah, salah-salah it's okay gitu. Yang penting kemudian ketika, nah mungkin nanti ya ketika aku lulus kuliah gitu kan, terus aku punya kesibukan yang lain, terus nanti ku pass down, ku kasih ke yang lain misalkan, mereka di end of the day punya experience gitu loh untuk ngelit timnya mereka, untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Nah itu sih teman-teman. Oke, oke. Ternyata banyak ya kalau kita mau niru orang aja tuh sebenarnya kita bingung juga nih. Dia ikut tapi dia nggak inisiatif juga ya. Tapi Betul, gimana sih betul. Kak biar para siswa SMA ataupun mahasiswa yang sebenarnya pengen mencoba hal baru seperti Kakak dalam membuat project itu bisa memulainya dari mana sih Kak sebagai modal awalnya? Oke, yang paling pertama teman-teman, sebuah project ya atau apapun yang teman-teman lakukan,
Itu harus start with why dulu. Apa itu start with why? Teman-teman harus tanya ke diri teman-teman sendiri. Ngapain sih teman-teman ngelakuin ini? Gitu. Sometimes gini, aku pengen, misalkan ada orang-orang, oh aku pengen juara lomba ini, pengen juara OSN, pengen juara apa kayak LDBI whatsoever gitu kan, juara satu. And then what gitu loh. Terus apa? Terus apa dan terus kenapa gitu kan. Nah di situ kemudian kalau teman-teman nge-stuck nggak bisa jawab, kemungkinan besar teman-teman tidak punya big vision di sana gitu loh. Tapi ketika kemudian teman-teman melihat sebuah masalah-masalah yang ada di sekitar, wah kayaknya ini ada masalah. Contoh aja deh, misalkan teman-teman di sekitarku kok pada males ya, ya atau teman-teman di sekitarku kok pada apa ya, terlalu suka santai-santai ya, gitu kan. Kamu punya keresahan di situ. Yang pertama kamu harus punya keresahan dan punya apa ya, kayak kamu pengen beresin ini gitu. Kamu pengen beresin masalah ini gitu. Kamu harus punya drive, punya punya keinginan yang kuat untuk itu. Yang pertama kamu harus punya drive-nya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kamu punya orang-orang yang punya pemikiran yang sama juga. Nah, karena like I said ya, it never gonna work if you are alone gitu loh. Kamu nggak akan bisa membuat sesuatu kalau kamu sendiri gitu ya. Kalian lihat semua proyek yang ada di seluruh dunia ini pasti nggak mungkin sendiri, pasti ada tim gitu kan. Tapi kemudian apakah harus sesuai 100% dengan visi kita? Nggak harus juga, teman-teman. Kadang orang-orang juga punya tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Ada yang tujuannya pengen mendevelop diri, ada yang tujuannya ingin membantu orang lain gitu kan. It's okay, kita tampung. Yang penting apa? Yang penting kita punya one main goals untuk membangun sesuatu gitu. Jadi contoh misalkan tadi ya teman-teman, misalkan lihat teman-teman di sekitar ada yang nggak punya tujuan hidup atau kayak hidupnya aur-auran gitu kan. Teman-teman merasa itu adalah hal yang pengen diselesaikan gitu. Nah, teman-teman ajak nih teman-teman yang lain. Gimana kalau misalkan kita bikin apa ya, kayak pergerakan atau community yang itu fokusnya ke people development atau self development atau pengembangan diri atau apa namanya, kayak pengembangan karir gitu kan. Ya udah, kemudian step berikutnya apa? Step berikutnya adalah mulai, teman-teman. Step berikutnya adalah mulai. Karena sometimes orang-orang tuh kayak, kita harus bangun struktur, kita harus bangun administrasi, ada ART, terus kemudian kita harus ada keuangan, whatsoever gitu kan. Kalian kalau kayak gitu nggak akan mulai, teman-teman. Nggak akan mulai. Dia nggak akan mulai. Karena, apa namanya? Karena you will wait for the right time. When the right time itu sebenarnya adalah sekarang gitu. Bukan ketika kalian siap, tapi kalian harus menyadari kalian bikin sekarang sampai kalian benar-benar matang gitu. Kalian nggak kalau misalkan kalian menunggu kalian siap, nggak akan ada habis ya teman-teman. Kalian, you will wait forever menurutku. Nah jadi situ, jadi start aja, mulai small, mulai kecil-kecilan. Maybe there are some mistakes, maybe there are some errors, but yeah, back again teman-teman, that's learning process. Terkadang orang-orang tuh too afraid to start because they are afraid to fail. Mereka takut untuk memulai karena mereka takut gagal. Ya, mereka takut gagal, mereka takut gagal dicemooh orang. Ini kalau misalkan kita ngajakin orang-orang buat ikut komunitas kita, kayaknya mereka bakal nganggap kita cringe deh. Kayaknya mereka kayak apa sih, yang menganggap kita kayak orang aneh gitu kan. And then so what gitu kan. Terus apa? There's nothing wrong about apa ya, focusing on ourselves gitu loh. Toh selama kita itu tidak merugikan orang lain, selama kita itu tidak membawa apa ya, ngajak orang lain kepada hal yang buruk, why not gitu kan. Tujuan kita kan baik, dalam artian kita punya niat untuk membantu orang lain. Kecuali kita punya niat untuk harming others, kita punya niat untuk menjelekkan atau menyakiti orang lain, of course it's the wrong thing gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya niat yang baik untuk membantu teman-teman, ya how could it be so wrong gitu loh. Apa kayak misalnya, gimana itu bisa menjadi sesuatu yang salah? Menurutku nggak akan gitu lah. Even walaupun mungkin secara eksekusi bisa jadi salah, misalkan kayak nanti ada teman-temannya yang ternyata kita salah guide atau segala macam. Ya, but it's the process, balik lagi gitu. Jadi ya tadi itu yang pertama itu lah, temuin temuin dulu visionnya apa, tujuannya apa, keresahannya apa. Yang kedua bangun tim. Yang ketiga adalah mulai. Nah, tiga itu, nah sisanya ya itu apa namanya, tergantung prosesnya. Nanti ada apa namanya, ada obstacle-obstacle apa, nah itu yang nanti di sepanjang jalannya akan diperbaiki
Begitu. Oke Kak, speaking about bertemu dengan orang-orang dengan satu misi. Sebenarnya Ya. mungkin di zaman sekarang itu banyak ya orang-orang tuh memiliki pemikiran yang sama seperti kita. Namun kalau semisal nih dari kita sendiri itu masih kesulitan untuk mencari orang yang tepat ataupun gimana ya aku mau bikin tapi nggak mau sendiri juga tapi mau bareng-bareng cuman aku lagi nggak punya temen ya karena di sekolah ada A B C D E F G karena kan tidak semua orang itu berminat di bidang ini. Gimana sih kita bisa mencari orang yang pas agar kita semua itu bisa klik untuk melaksanakan project bersama-sama. Ya, sebenarnya ya kalau untuk itu kita itu don't limit ourselves to what around us. Ya, terkadang gini, aku sebenarnya juga sama dulu mikirnya kayak orang-orang di sekitarku kayaknya nggak ada deh. Nah itu kayaknya aja sebenarnya teman-teman, kayaknya aja. Jadi kayak apa ya? There are a bigger world around us, ya. There are a bigger world, gitu. Jadi di luar dari kelas kita, misalkan mungkin, atau di luar dari sekolah kita, itu ada wadah yang sebenarnya teman-teman bisa cari. Itulah contohnya dulu. Sama, aku juga kesulitan kok cari orang-orang buat bantu proyekku dulu. Kemudian baru aku ini menemukan genre, ya. Kalau teman-teman tahu genre, generasi berencana, duta genre ya. Dulu kan aku jadi duta genre kan. Nah di genre itu ternyata I found the people yang aku nggak pernah ketemu, tapi mereka tuh punya vision yang sama gitu loh. Kayak, eh kamu apa visinya? Oh aku punya ini, aku punya ini. Ah, aku bilang kayak, even di mana kayak aku merasa orang-orang di sekitarku itu ternyata pada punya tujuan A, B, C, D yang lain yang gak sesuai dengan aku, tapi ternyata kita bisa menemukan tempat yang orang-orang itu semuanya tuh punya tujuan yang sama gitu loh, walaupun dengan jalan yang berbeda ya, dengan jalan yang berbeda gitu. But there will always be a place that would accept you, that will be that have the same vision as you gitu. Gimana carinya? Nah, itu silahkan teman-teman cari sendiri. Nanti apakah teman-teman ikut macam-macam ya, bisa jadi OSIS, yang kalau di sekolah, atau yang di luar dari sekolah ya, ada FAD, Forum Anak, gitu kan. Forum Anak Daerah, Forum Anak Nasional, FAN, atau kemudian genre, sama yang aku bilang tadi, generasi berencana, atau kemudian komunitas-komunitas lain menurutku pasti banyak sih. Mungkin teman-teman ada minat komunitas buku lah, atau komunitas pemuda apa gitu, pemuda hijau misalkan, green apa gitu kan. Pasti ada juga kan gitu kan. Nah, di situ teman-teman apa ya? Find the right environment. Ya, kalau misalkan teman-teman apa namanya kayak merasa sendiri, kemungkinan besar itu karena teman-teman doesn't seek outside ya. Because you will never be alone sebenarnya, kamu nggak akan merasa sendiri. Ya, kecuali tadi kamu berpikir bahwa lingkungan kamu ya cuma di sekitarmu aja, cuma 30 orang di sekitarmu. Padahal the world doesn't limit to that gitu. Ada dunia yang lebih luas. Nah, itu yang teman-teman harus cari. Mungkin itu yang menjadi dalam tanda kutip environment atau rumahnya teman-teman lah. Begitu. Wah, berarti kita harus gak cuman living in our bubble, tapi kita juga harus seek other places. Jujur, Betul. termotivasi banget sih buat mulai project nih, Kak. Tapi mungkin Betul. sedikit lebih ringan nih, Kak, pertanyaan kita. Aman, aman, aman. Kira-kira ada nggak, Kak, satu film yang mungkin jadi motivasi Kakak buat terus maju gitu? Atau mungkin ada satu quotes dari suatu film, dan kita lihat Kakak suka banget nih sama dunia perfilman. Film. Bentar. Apa ya film? Film. Film. Jarang sih aku nonton film sebenarnya. Kecuali kayak kalau tokoh ya, kalau tokoh yang story-nya aku ikutin tuh ada gitu. Salah satu tokoh yang paling eh, aku kagumi itu dulu ya, itu Steve Jobs, teman-teman. Kalau kita tahu Steve Jobs, founder Apple, nah itu kan apa motonya tuh think different ya.
Jadi berpikirlah berbeda gitu kan. Ya seperti yang kita lihat gitu loh bahwa Steve Jobs itu dia punya sebuah mindset innovation yang sangat tinggi gitu, di mana dia nggak mau sama dari yang lain, dan dia punya drive yang sangat kuat gitu loh, meskipun dia dari background apa ya, keluarga yang ya itulah, nggak, dia kan lahirnya juga nggak terlalu beruntung gitu kan, tapi kemudian dia bisa menciptakan sebuah kondisi di mana dia itu bisa apa namanya, eh, jadi lebih baik gitu. Dan itu yang very inspiring for me ya selama uh, bertahun-tahun gitu, dimana kayak kita tuh bisa creating innovation, we can create apa ya, sebuah perubahan dengan think different, ya, dengan berpikir berbeda dari orang lain. Karena sometimes kita itu kayak ketika kita ingin membawa perubahan, ketika kita ingin membawa dampak, kita itu menggunakan parameter atau menggunakan apa, kayak menggunakan vision, kacamata yang sudah ada gitu. Maksudnya gimana, contoh? Oh, ayo kita bawa perubahan di sekolah. Lewat apa? Ayo kita join OSIS. Ya kan? Join OSIS. Padahal Tunon tahu OSIS mungkin segitu-gitu aja gitu loh. Jadi IO gitu kan, ngadain kegiatan sekolah. Terus kemudian juga apa namanya, kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, dulu waktu SMA aku nggak OSIS teman-teman, ya. Aku nggak OSIS, tapi aku bikin community sendiri, namanya itu di Learning Center. Ya, di Learning Center itu, jadi kalau OSIS itu kan sangat diverse ya teman-teman, sangat diverse, sangat banyak lah pecahan-pecahan fokusnya. Dulu waktu SMA aku rasa kayak kalau OSIS tuh terlalu diverse, jadi kita bikin satu fokus pecahan khusus, bukan pecahan sih, satu komunitas khusus namanya Learning Center. Itu yang kita fokusnya itu adalah buat teman-teman yang ingin develop diri sendiri. Nah, jadi di situ teman-teman yang dulu pengen ikut lomba esai, lomba video, lomba speech, lomba debat, lomba macam-macam, itu kita bantu fasilitasi gitu loh. Kayak kita bantu brainstorming, atau teman-teman yang ikut kayak pengen bikin bisnis. Nah, itu kita juga bantu gitu kan, small business-nya mereka apa. Yang mau jadi content creator juga kita bantu gitu kan. Nah, di situ kan kemudian ketika kita think different ya, kita ternyata menemukan sebuah solusi yang nggak harus menggunakan jalan yang itu. We have a different pathway yang itu also works gitu loh. Karena inovasi itu pasti lahir dari sebuah pemikiran yang berbeda. Gitu kan. Kalau kita mikirnya sama terus, nggak akan mungkin terjadi perubahan, teman-teman. Begitu. Itu sih. Oke, kalau tadi dari Steve Jobs, dan sekarang kalau pesan dari kakak sendiri gimana kira-kira untuk para pelajar, para mahasiswa, ataupun orang-orang di luar sana yang mau start? Oke, menurutku adalah yang pertama, don't be afraid. Yang kedua itu adalah don't listen to others, teman-teman. Itu sangat penting sekali, ya. Jadi kalian ketika memulai itu kalian pakai penutup telinga aja. Karena teman-teman masih banyak sekali hujatan-hujatannya, masih banyak sekali komentar-komentarnya, entah itu positif atau negatif gitu kan, pasti banyak sekali karena banyak orang-orang iri, teman-teman. Kayak orang-orang iri, banyak orang-orang, ya gitulah sebenarnya. Tapi kemudian apa namanya, ya udah, just go on gitu loh. Uh, Simpelnya kayak gini, teman-teman. If people doesn't care about you, why do you even care about them gitu loh. Maksudnya kayak gini. Kayak kita nih ngerjain sesuatu. Orang tuh kan berkomentar nih. Dia tuh berkomentar bukan karena dia peduli kan, tapi karena dia benci kan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ya ngapain kita harus ngegubris orang yang peduli sama kita aja enggak gitu loh. We just gonna make ourselves tuh jadi kayak ragu, kayak bener gak ya kata dia nih, bener gak ya, bener gak ya. Pada akhirnya apa tuh, non? Kalian nggak akan jalan lagi, kalian will stuck in that place gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Apa ya, don't be afraid to make a mistake, ya. Don't be afraid to make a mistake, don't be afraid to be wrong gitu. Don't be afraid to be wrong, sebenarnya bukan don't be afraid to be wrong, don't be afraid to be different. Jangan takut buat beda, ya. Karena sometimes gitu loh, eh, kita tuh punya sebuah jalan yang berbeda, dan orang lain menganggap itu tuh tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan mereka. Pada akhirnya mereka nggak suka dengan kita.
mereka merasa itu bukan fair play whatsoever gitu kan. Nah, menurutku enggak gitu. We always have different uh, play lah, we have different games gitu loh. Tapi tujuan kita, goals kita tetap sama gitu. Menurutku itu yang pertama yaitu don't be afraid, yang kedua don't listen to others, because if you listen to them ya kemungkinan besar kalian nggak akan gerak teman-teman. Kalian will just stay and stuck in the same place for nggak tahu sampai kapan gitu. Wah, jujur dari interview hari ini aku belajar banyak banget sih. Dari kita harus mulai dari starting small, juga jangan dengerin pendapat orang lain yang nggak akan bantu kita, dan juga sampai pernyataan Steve Jobs itu sendiri, dan juga pernyataan dari Kak Osmar itu sendiri. Mungkin udah 50 menit nih kita berbincang untuk mengakhiri, sayang kita harus mengakhiri keseruan hari ini. Mungkin kita bisa lakuin sesi dokumentasi dulu kali ya. Oke, mungkin bisa dibantu dari operator? Kira-kira kita Ya. gayanya gimana nih? Formal dulu mungkin ya. Oh, formal. Oke. Apakah ada aba-abanya? Oh, kita aba-aba kali ya? Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah? Oh, kamu aku mau nanya, kita korban bully ada gerakannya nggak, Kak? Oh Ada gini. Oh Ya, gini, gini. oke. Oke, keren. oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Udah kah? Ada. Hmm. Oke, Sudah di akhir kita ternyata. bener banget, Valeri. Jadi terbayang-bayang nih perkataan-perkataan dari Kaos Smart itu sendiri. Jadi lebih semangat nih buat bangun project baru. Kalau kita aja semangat, gimana kabar siswa-siswi di Indonesia kalau dengar interview ini sih? Oke, untuk mungkin menutup dari interview hari ini, aku Givi. Aku Valeri. Dan semoga teman-teman di luar sana bisa terus semangat, terus ada daya juang, dan bisa menemukan teman yang klik dengan pikirannya kalian semua. Semoga interview ini berkesan. And see you all next time. Bye-bye. Bye-bye. 月明かりの窓に指先を重ねてあなたのいない部屋が少し広く見えた読みかけの雑誌も冷めた紅茶の色も何気ない夜ほど胸に残ってしまう愛していたことを間違いにしないで眠れない時間を Aku izin live ya. そっと Thank you.